Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zuhro Tunisa dari Program Studi S1 PGSD Kebumen FKIP UNS dengan NIM K7324049. Di sini saya akan membahas materi terkait negara hukum yang meliputi prinsip-prinsip dasar negara hukum. Jadi, materi ini bisa menambah wawasan bagi kita untuk mengetahui cara untuk menegakkan keadilan. Sekaligus video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, sebelum masuk ke materi terkait prinsip-prinsip negara hukum, kita akan mengetahui apa sih negara hukum itu. Tonton videonya sampai akhir ya. Apa sih negara hukum itu? Negara hukum artinya semua orang harus taat pada aturan, tidak boleh semaunya sendiri. Mulai dari rakyat biasa sampai presiden, semuanya harus patuh dengan hukum. Kalau ada yang melanggar, misalnya mencuri atau berbuat curang, mereka harus bertanggung jawab sesuai aturan yang ada. Nah, pernahkah kalian membayangkan sebuah negara tanpa adanya aturan yang jelas? Tentunya akan terjadi kekacauan dan menimbulkan hal-hal yang tidak dapat diprediksi. Nah, untuk mencegah hal tersebut, harus ada pondasi hukum. Salah satunya prinsip-prinsip negara hukum yang menjadi pondasi agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan hak-hak warga negara terlindungi. Di Indonesia ada beberapa prinsip dasar negara hukum. Yang pertama, adanya penegakan hukum melalui pengujian peraturan perundang-undangan. Salah satu konsekuensi dari hierarki peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Jika ada peraturan yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, maka peraturan tersebut bisa dikaji ulang atau dibatalkan melalui mekanisme uji materi. Dalam UUD NRI tahun 1945 memberi kewenangan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung. Menurut pasal 24A ayat 1 UUD 1945, Mahkamah Agung berwenang antara lain menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Sedangkan berdasarkan pasal 24C ayat 1 UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kemudian yang kedua, yaitu adanya pemisahan kekuasaan melalui sistem check and balance. Di negara hukum, kekuasaan negara dibagi ke dalam 3 lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang pertama ada lembaga legislatif. Lembaga legislatif memiliki tugas untuk membentuk undang-undang. Lembaga legislatif terdiri dari DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, kementerian negara, dan pemerintah daerah. Lembaga eksekutif memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan undang-undang. Kemudian yang terakhir ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif berfungsi untuk menegakkan keadilan, yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, ketika lembaga tersebut berjalan secara terpisah, tetapi saling mengawasi dan mengimbangi, inilah yang disebut sebagai sistem check and balance. Tujuannya supaya tidak ada satu lembaga pun yang terlalu berkuasa. Yang ketiga, adanya persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, atau equality before the law. Semua orang tanpa kecuali memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan.
Hal ini berarti tidak boleh ada diskriminasi atas dasar apapun, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, semua diperlakukan sama. Di negara Indonesia, prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan dijamin dalam UUD NRI tahun 1945, seperti dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang keempat yaitu adanya pembatasan kekuasaan dalam negara. Dalam negara hukum, kekuasaan pemerintah itu dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang. Tujuannya yaitu untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak rakyat. Nah, salah satu contoh bentuk pembatasan kekuasaan adalah pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang hanya maksimal 2 periode dalam memegang masa jabatan atau setara dengan 10 tahun. Nah, hal ini ditegaskan dalam pasal 7 DNRI tahun 1945 yang berbunyi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Dan prinsip dasar hukum yang terakhir yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Nah, prinsip perlindungan hak asasi manusia yaitu prinsip bahwa negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar setiap manusia tanpa diskriminasi. Perlindungan ini tercermin dalam berbagai undang-undang seperti dalam UUD 1945 pasal 27 dan pasal 28A sampai J yang mengatur secara rinci hak-hak asasi manusia, mulai dari hak hidup, hak atas kebebasan berpendapat, hingga perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan. Jadi, kesimpulannya, negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki aturan dalam setiap aspek kehidupannya, yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang latar belakang. Nah, untuk melindungi hak-hak warga negara, terdapat 5 prinsip dasar negara hukum. Yang pertama, adanya penegakan hukum melalui pengujian peraturan perundang-undangan. Yang kedua, adanya pemisahan kekuasaan melalui sistem check and balance. Yang ketiga, adanya persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan atau equality before the law. Yang keempat, adanya pembatasan kekuasaan dalam negara. Dan yang kelima, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Nah, dengan kelima prinsip dasar negara tersebut, negara hukum menjamin keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Nah, sebagai warga negara, kita harus sadar hukum dan ikut berperan dalam menegakkan keadilan. Nah, hukum itu ada bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijunjung tinggi. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan tetap semangat belajar untuk bisa menjadi agen perubahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.